Hai semua, kami dari kelompok A, kelompok B, dari SMP Negeri 4 Jakarta. Perkenalkan anggota kami, saya Jessica Yohanita Setiawan. Saya Anabel Claudia. Saya Helena Florencia. Dan saya Garisa. Kami akan membahas tentang apakah merdeka berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia dengan judul Membangun Pendidikan Modern Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pada masa pandemi COVID-19 membuat segala bidang harus beradaptasi, khususnya pada bidang pendidikan. Saat Bapak Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek, beliau mengeluarkan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengubah wajah pendidikan Indonesia. Lalu bagaimanakah kondisi dunia pendidikan di Indonesia? Dan apakah sistem ini berhasil memperbaiki dunia pendidikan Indonesia? Mari kita cari tahu. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas akan menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pendidikan juga harus dikembangkan. Apalagi saat ini teknologi sedang sangat berkembang pesat, maka pendidikan juga harus berkembang agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana semestinya. Jika pendidikan tidak berkembang dan tidak mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi, maka pembelajaran akan tetap seperti itu saja. Pandemi ini pun membuka mata lapisan masyarakat, bahwa manusia kian bergantung pada teknologi. Cepat atau lambat, distribusi ilmu pengetahuan berbasis teknologi internet akan diminati banyak orang dan makin mengubah cara berpikir masyarakat dalam hal memperoleh pengetahuan. Tak dapat dipungkiri, teknologi berperan penting dalam membentuk manusia-manusia pembelajar. Merdeka belajar itu adalah kondisi di mana peserta didik mampu menempuh pendidikan dengan bahagia, atau peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu yang artinya sumber ilmu peserta didik tidak hanya berasal dari ruang kelas dan guru, tetapi bisa di luar kelas, seperti di media online atau internet, dan tidak dibatasi oleh kurikulum. Merdeka belajar karena dilahirkan dari banyaknya keluhan dari orang tua. Merdeka belajar diluncurkan oleh Nadiem Makarim di Indonesia untuk mengikuti negara-negara lain yang sudah melangkah jauh menggunakan sistem pendidikan tersebut. Dan Merdeka Belajar mengharuskan bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Sekali lagi di sini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan, pada dasarnya tidak ada pemaksaan bagi sekolah untuk menggunakan sistem-sistem yang berkaitan dengan pendidikan. Satu lagi tujuannya keberhasilan program Merdeka Belajar ini agar semuanya dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman, tidak ada pemaksaan, sehingga menumbuhkan suasana yang membahagiakan bagi orang tua murid, siswa, dan guru. Berdasarkan sistem Merdeka Belajar, salah satu hal yang menjadi aspeknya adalah penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran. Berhubungan pada masa pandemi yang membuat kegiatan pembelajaran berlangsung secara online, maka banyak yang membutuhkan alat elektronik dan kuota sebagai kebutuhannya. Yang utama adalah smartphone ataupun laptop. Hal ini karena banyaknya aplikasi yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga siswa membutuhkan smartphone atau laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Secara tidak langsung, hal ini membuat permintaan akan kedua barang elektronik itu meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi penawaran yang ada. Para produsen elektronik berusaha mencukupi permintaan yang meningkat. Akibatnya terjadi kenaikan keuntungan kepada perusahaan laptop maupun komputer setelah sekian lama.
Namun persaingan semakin ketat karena adanya kekurangan chip di pasar. Oleh karena itulah, produsen dan konsumen harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar agar bisa menciptakan keseimbangan pasar. Di masa pandemi ini, tubuh akan lebih mudah terserang penyakit jika sistem imun lemah. Hal ini akan membuat kita kesulitan dalam menempuh pendidikan. Olahraga menjadi salah satu cara meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan mental agar tidak stres selama pandemi. Selain itu, olahraga juga dapat memperkuat otot dan menjaga kesehatan jantung. Vice President Worldwide Sport Performance and Fitness Herbalife Nutrition Samantha Kalakshan mengatakan, menurut laporan USA Surgeon General Report and Physical Activity and Healthy, orang yang tidak aktif atau kurang berkreativitas fisik memiliki kemungkinan terkena penyakit jantung hampir 2 kali lipat dibanding mereka yang lebih aktif. The American Heart Association merekomendasikan agar orang dewasa setidaknya melakukan aktivitas olahraga intensitas sedang selama 150 menit per minggu atau aktivitas olahraga yang berat selama 75 menit per minggu atau kombinasi keduanya untuk memberikan manfaat kepada kesehatan jantung. Apapun jika kita ada kendala, sebaiknya kita langsung bertanya kepada guru di sekolah, orang tua di rumah, atau bisa bertanya dengan teman-teman yang lain. Dan juga saat kita belajar melalui daring, jangan gunakan alasan itu untuk kita malas ajar. Lalu jangan lupa untuk menanam tanaman, mengurangi penebangan hutan secara liar, dan jangan lakukan eksploitasi terhadap alam di sekitar kita agar tidak terjadi perubahan iklim. Demikian video kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu Yorobun, see you!